Kalian pernah nggak sih ngerasa pengen cepet kaya, tapi nggak tahu harus mulai dari mana? Nah, kali ini kita bakalan ngobrolin tentang hal-hal kecil yang bisa kita lakuin sehari-hari yang ternyata bisa bikin kita cepat kaya. Kadang kita tuh nggak sadar kalau kebiasaan-kebiasaan sederhana ini punya dampak besar buat keuangan kita. Jadi kalau kalian penasaran apa aja kebiasaan-kebiasaan yang bisa bikin kantong tebel dan rekening semakin gendut, yuk lanjut nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Uang Ngalir Terus ya, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi pengubah nasib buruk terkait keuangan yang saat ini sedang kamu alami. Let's get started. 8 kebiasaan kecil yang bikin cepat kaya. Yang pertama, bawa uang tunai terbatas. Misalnya nih, kalian mau jalan-jalan atau nongkrong sama teman-teman. Biasanya kalau kita bawa kartu kredit atau debit, kita cenderung jadi gampang banget ngeluarin uang buat beli ini itu tanpa mikir panjang. Nah, salah satu kebiasaan kecil yang bisa bikin kita lebih hemat dan akhirnya bisa lebih cepat kaya adalah bawa uang tunai terbatas. Misalnya kamu mau jalan-jalan. Sebelum keluar rumah, kamu hitung dulu deh kira-kira berapa yang bakal kamu butuhin buat hari itu. Mungkin buat makan, beli minum, atau beli barang yang kamu udah rencanain dari awal. Misalnya kamu nentuin bawa uang 200.000 aja. Nah, uang tunai yang kamu bawa itu jangan sampai lebih. Kalau perlu, tinggalkan kartu kredit dan debit di rumah biar nggak tergoda buat belanja lebih banyak. Kalau kita cuma bawa uang tunai terbatas, kita jadi lebih mikir 2 kali sebelum belanja. Misalnya lagi jalan-jalan, terus lihat ada baju keren banget, tapi uang tunai tinggal lagi dikit. Ya tentu kita bakalan mikir dong, beneran butuh nggak ya? Atau cuman pengen aja? Nah, dengan membawa uang tunai terbatas, bakalan ngebantu banget buat mengurangi belanja impulsif tiba-tiba tanpa rencana yang nggak perlu. Yang kedua, batasi pengeluaran harian. Selain bawa duit terbatas, kebiasaan kecil lain yang bisa bikin kita cepat kaya yaitu membatasi pengeluaran harian. Kebiasaan ini simpel banget, tapi efeknya bisa luar biasa buat keuangan kita. Coba bayangin saat kita lagi menjalani hari-hari biasa. Mungkin tiap hari jajan kopi di coffee shop, makan siang di luar, atau beli camilan di minimarket tanpa mikir panjang. Nah, kalau nggak dikontrol, pengeluaran-pengeluaran kecil kayak gini bisa menguras dompet tanpa kita sadari. Bayangin aja kalau sehari kita habis 50.000 buat hal-hal kecil, dalam sebulan bisa jadi 1,5 juta loh. Nah, salah satu trik buat mengendalikan pengeluaran ini adalah dengan menetapkan batas pengeluaran harian. Misalnya kalian tentuin deh dan bilang ke diri sendiri, oke, hari ini gue cuma boleh ngeluarin 100.000. Nah, dengan menetapkan batasan kayak gini, kalian jadi lebih mindful dan mikir 2 kali sebelum ngeluarin uang. Selain itu, ngebatasin pengeluaran harian juga bikin kita lebih kreatif dan bijak dalam mengelola uang. Misalnya nih, kalau pengeluaran hari ini udah hampir mencapai batas, tapi tiba-tiba ada kebutuhan yang mendadak banget, nah kita jadi belajar buat ngatur ulang prioritas atau nyari alternatif yang lebih murah. Jadi guys, coba deh mulai sekarang tetapkan batas pengeluaran harian ya. Yang ketiga, cek harga sebelum beli. Kebiasaan kecil berikutnya yang bisa bikin cepat kaya yaitu cek harga sebelum beli. Kedengarannya sepele, tapi percaya deh, ini bisa bikin perbedaan besar buat keuangan kita. Jadi gini, sering banget kan kita lihat barang yang pengen kita beli, terus langsung aja beli tanpa mikir panjang. Padahal kalau kita mau sedikit effort alias usaha buat cek harga dulu, bisa jadi kita dapat harga yang lebih murah dan hemat banyak uang. Contohnya nih, bayangin kamu lagi ngincer sepatu keren yang lagi ngehits. Kamu lihat di toko A harganya 200 ribuan. Wah, kelihatan oke banget tuh. Langsung pengen beli kan? Tapi tunggu dulu, coba cek di toko B atau di marketplace online. Siapa tahu ada yang jual lebih murah. Nah, setelah dicek di beberapa tempat, dan benar aja dong, ternyata di toko B ada diskon. Dan di marketplace online di official store-nya lagi diskon dan harganya jadi 150.000. Lumayan banget kan, bisa hemat 50.000. Nah, kenapa kebiasaan cek harga sebelum beli ini bisa bantu kita cepat kaya? Ya tentu saja dengan kebiasaan ini kita jadi lebih sadar dengan nilai uang yang dikeluarkan. Kita jadi nggak gampang terjebak dalam harga yang mahal dan bisa dapetin barang yang sama dengan harga yang lebih murah.
Uang yang kita hemat bisa dialokasiin buat nabung atau investasi yang tentu saja bakalan ngebantu buat mencapai tujuan finansial lebih cepat. Yang keempat, utamakan DIY. Mungkin kamu pernah dengar istilah DIY, do it yourself. Bahasa Indonesianya itu ngerjain sesuatu sendiri. Jadi maksudnya tuh kita ngelakuin sendiri hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita kerjakan sendiri daripada bayar orang lain buat ngelakuinnya. Kedengarannya emang simpel, tapi percaya deh, ini bisa bikin kamu hemat banyak uang. Coba bayangin, misalnya kamu lagi pengen dekorasi kamar biar lebih estetik. Biasanya kita langsung mikir buat beli barang-barang dekor yang mahal atau bayar jasa desainer interior. Padahal banyak banget hal yang bisa kita lakuin sendiri dengan biaya yang jauh lebih murah. Contoh sederhananya, kita bisa bikin wall art dari barang-barang bekas, ngecat ulang furniture lama, atau bikin rak dinding dari kayu bekas. Banyak banget tutorial DIY di YouTube yang bisa kita ikutin. Ada lagi nih, contoh DIY yang bikin kita hemat banyak. Misalnya saat keran lagi bocor, ya coba aja buat benerin sendiri. Gimana caranya? Well, cari tutorial di YouTube, beli alat-alat yang dibutuhin, dan cobain sendiri. Kamu pasti bakalan takjub deh, ternyata nggak sesusah yang dibayangin dan bisa ngelakuin dengan biaya yang jauh lebih murah. Dengan ngelakuin sendiri, kamu bisa mengurangi pengeluaran yang nggak perlu dan uangnya bisa dialokasiin buat hal-hal yang lain yang bisa bikin uang berkembang. Misalnya uang yang biasanya buat bayar jasa, bisa kamu tabung atau investasikan. Selain hemat, DIY juga bikin kita lebih kreatif dan bangga sama hasil kerja keras sendiri. Yang kelima, patuhi daftar belanja yang udah dibikin. Salah satu kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele tapi bisa banget bikin kita cepat kaya yaitu patuhi daftar belanja yang udah dibikin. Kedengarannya simpel kan, tapi efeknya besar banget buat keuangan kita. Misalnya gini, kamu lagi mau belanja bulanan. Biasanya kita punya kebiasaan nulis daftar belanja sebelum pergi ke pasar atau supermarket kan? Tapi pas sampai di sana, godaan buat beli ini itu yang enggak ada di daftar itu besar banget. Alhasil kita sering keluar uang lebih dari budget dan belanja barang-barang yang sebenarnya enggak terlalu dibutuhin. Nah, kebiasaan kecil yang bisa bikin kamu lebih hemat adalah benar-benar patuhi daftar belanja yang udah kamu bikin dari rumah. Misalnya, kamu udah tulis di daftar buat beli beras, sayur, buah, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Tapi pas di pasar atau supermarket, kamu lihat ada promo camilan atau barang-barang lucu yang nggak ada di daftar. Godaan buat beli barang itu pasti ada dong, apalagi pas diskon. Pengen banget masukin ke keranjang belanja. Nah, kalau kamu udah bisa nahan diri dan tetap patuhi daftar, kamu bakalan kaget ngeliat berapa banyak uang yang bisa dihemat. Nah, kita bahas kenapa mematuhi daftar belanja ini penting. Well, karena biasanya kita sering terjebak dalam belanja impulsif yang tiba-tiba tanpa rencana, yang ujung-ujungnya bikin pengeluaran membengkak. Dengan mematuhi daftar belanja, kita jadi lebih fokus sama apa yang benar-benar dibutuhin dan menghindari beli barang-barang yang sebenarnya nggak penting. Selain itu, ini juga membantu kita loh buat lebih disiplin dalam mengelola uang. Yang keenam, ambil proyek freelance. Kebiasaan kecil yang bisa bikin cepat kaya yaitu ambil proyek freelance. Ini bukan cuma buat pengangguran atau kerja part-time aja loh. Kalian yang kerja full-time juga bisa banget memanfaatkan waktu luang buat freelance. Yuk kita bahas kenapa ini bisa bikin kita cepat kaya. Jadi gini, bayangin deh kamu punya waktu luang di malam hari atau akhir pekan. Nah, daripada cuma dipakai buat nonton Netflix atau scroll media sosial, kenapa nggak dipakai buat kerja freelance, ya kan? Ada banyak banget platform freelance kayak Upwork, Fiverr, atau 1000 Lancer di Indonesia yang bisa jadi tempat kamu cari proyek tambahan. Mulai dari nulis artikel, desain grafis, terjemahan, sampai coding, semua bisa jadi peluang tambahan penghasilan. Nah, kita bahas kenapa ambil proyek freelance bisa bantu kamu cepat kaya. Yang pertama, ya jelas banget ya, ini nambahin sumber penghasilan. Jadi selain gaji tetap dari pekerjaan utama, kamu punya tambahan dari freelance yang bisa kamu tabung atau investasikan. Kedua, kamu bisa bangun portofolio dan skill yang lebih beragam. Misalnya nih, kalau kamu kerja di bidang marketing, tapi ambil proyek freelance nulis artikel. Nah, ini bakal nambah skill dan bisa jadi nilai plus buat karir utama kamu.
Yang lebih keren lagi, freelance bisa fleksibel banget. Kamu bisa atur waktu dan pilih proyek yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Nggak ada bos yang ngatur-ngatur, kamu sendiri yang jadi bosnya. Enak banget kan? Jadi buat kalian yang pengen cepet kaya, coba deh mulai ambil proyek freelance. Mulai dari yang kecil-kecilan dulu nggak masalah, yang penting konsisten dan terus kembangin diri. Cari platform yang sesuai, bikin profil yang menarik, dan mulai tawarin jasa kamu. Nggak cuma nambah penghasilan, ini juga bikin waktu luang jadi lebih produktif. Yang ketujuh, kurangi kebiasaan ngopi di luar. Satu kebiasaan kecil yang mungkin sering kita lakuin, tapi bisa banget bikin kita lebih cepat kaya, yaitu kurangi kebiasaan ngopi di luar. Serius deh, ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa luar biasa buat keuangan kita. Jadi bayangin, kalian pagi-pagi buta lagi jalan ke kantor atau sekedar nongkrong sama teman-teman di kafe favorit. Rasanya kurang lengkap tanpa ngopi kan? Kopi di kafe itu biasanya enak banget, tapi harganya juga nggak murah. Bayangin aja, satu gelas kopi specialty bisa habis 30.000, 40.000 atau bahkan lebih. Kalau tiap hari nih ngopi di luar, dalam sebulan bisa jadi ratusan ribu, bahkan bisa habis 1 jutaan cuman buat ngopi doang. Kalau kamu terbiasa mencatat pengeluaran, coba deh cek berapa biaya yang habis buat ngopi di luar dalam 1 bulan. Dari situ kamu bisa tahu apakah kebiasaan buat ngopi di luar perlu dikurangi atau enggak. Nih kita bahas ya cara gampang buat mulai kurangi kebiasaan ngopi di luar, yaitu dengan bikin kopi sendiri di rumah. Investasiin sedikit uang buat beli mesin kopi atau alat seduh yang kamu suka, dan beli biji kopi yang harganya lebih bersahabat. Kamu bisa coba berbagai macam resep kopi yang bisa kamu sesuaikan dengan selera kamu sendiri. Nggak cuma lebih hemat, kamu juga bisa bereksperimen dan jadi barista rumahan yang handal. Contoh lain, misalnya kamu kerja di kantor dan biasanya ngopi bareng teman-teman di kafe dekat kantor. Coba deh ajak teman-teman buat bikin kopi bareng di pantry kantor atau bawa kopi dari rumah. Selain lebih hemat, jadi bisa lebih ngobrol santai kan, tanpa tergesa-gesa kayak di kafe. Jadi mulai sekarang coba deh kurangi kebiasaan ngopi di luar. Bawa termos kopi atau buat kopi di rumah bisa jadi langkah awal yang simple tapi efektif banget. Yang ke-8, review pengeluaran bulanan. Nah ini adalah yang terakhir. Satu kebiasaan kecil yang bisa bikin kita cepat kaya yaitu review pengeluaran bulanan. Kedengarannya mungkin kayak hal yang ribet dan nggak penting, tapi percaya deh ini bisa bikin perbedaan yang signifikan banget buat keuangan kita loh. Coba bayangin, setiap bulan kita pasti punya pengeluaran untuk berbagai hal, kayak makan, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau ada banyak pengeluaran kecil yang nambah-nambah dan bikin keuangan jadi berantakan. Nah, dengan review pengeluaran bulanan ini, kita bisa lebih tahu kemana aja uang kita pergi dan bisa lebih pintar mengatur keuangan kita. Kita bahas ya kenapa review pengeluaran bulanan bisa bikin kita cepat kaya. Karena dengan cara ini, kita jadi lebih aware dan bisa kontrol pengeluaran kita. Kita bisa lihat di mana saja uang kita keluar dan bisa nentuin pengeluaran yang perlu kita kurangi atau bahkan dihilangkan. Review ini juga ngebantu kita buat mengatur budget dengan lebih efektif dan terhindar dari pengeluaran yang nggak penting. Cara gampang buat mulai review pengeluaran bulanan adalah dengan nyatet semua pengeluaran yang kamu lakukan selama sebulan. Bisa pakai aplikasi pengeluaran keuangan, spreadsheet, atau bahkan catatan dengan tangan aja. Setiap kali kamu ngeluarin uang, catat langsung. Nah, setelah sebulan, luangkan waktu untuk lihat dan analisis pengeluaran kamu. Lihat mana aja yang bisa dikurangi atau bahkan dihapus dan mana yang penting buat kamu pertahankan. Misalnya kamu lihat di pengeluaran kamu ada banyak pengeluaran buat nongkrong di kafe. Kamu bisa coba kurangi dengan bawa kopi dari rumah atau coba ajak teman-teman buat ngopi di rumah aja. Atau mungkin kamu lihat ada langganan aplikasi streaming yang jarang kamu pakai. Kamu bisa pertimbangkan buat berhenti langganan atau pakai yang lebih murah atau bahkan nonton lewat layanan gratis. Jadi mulai sekarang coba deh review pengeluaran bulanan kamu. Ini bisa jadi langkah kecil yang besar banget efeknya buat keuangan kamu. Dengan lebih ngerti kemana uang kamu pergi, kamu bisa lebih pintar mengatur dan mengalokasikan uang buat hal-hal yang lebih penting dan lebih produktif. Well, itulah 8 kebiasaan kecil yang bisa bikin cepat kaya.
Gimana nih pendapatmu tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar pada keuangan? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silahkan komen di bawah ya. Silahkan like dan share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.